pengecualian idgham ya. Apabila nun sukun bertemu dengan huruf idgham yaitu ya atau wawu dalam satu kalimat, kalimat ini kata maksudnya ya. Kalimat ini bahasa Arab, dalam bahasa kita artinya kata. Dalam satu kalimat maksudnya satu kata, maka tidak boleh dibaca idgham, tidak boleh dileburkan. Tetapi harus dibaca idhar, harus dibaca jelas. Kita perhatikan contoh berikut. Sinwan itu bukan dibaca siwan tapi dibaca sinwan, tinwan, fid dunya, bunyan. Namanya apa? Dibaca apa ini? Dibaca idhar, bukan idgham. Dibaca jelas di sini. Pengecualian. Kenapa? Karena dalam satu kata, dalam satu kalimat ya. Maka nunnya dibaca jelas di sini. Sinwan, qinwan, fid dunya, bunyan. Bukan dibaca siwan, kiwan, fid dunya, bukan. Tapi fid dunya, seperti itu. Bukan dibaca buyan, tapi bunyan. Nunnya jelas. Bunyan, seperti itu. تعرف الأمر الذي بهر كيف فاق المصطفى البشر اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ القرآن والأثر اقرأ القرآن والأثر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ala nabiyhi bin nusrati wat ta'yid wa bi fasahatil lisani war ra'is sadid wa khassahu bil qur'ani dhin nahjir rasyid wa ja'ala bayanahu fit tartili wat tajwid wa usalli wa usallimu ala man unzila alaihi al-Qur'an bayyinatin minal huda wal furqan sahibil bayani wat tibyan wad duraril fakhiratil hisan wa ala alihil mayamin wa ashabihil ghurril muhajjalin wa ba'du. Para jamaah, ibu-ibu muslimat Al-Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bermuajahah di sini dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa membaca Al-Qur'an yang telah kita kerjakan barusan dan mendengarkan serta mempelajari ilmu agama. Dalam salah satu hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau ini mendengar Rasulullah menyebutkan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, rawahu Muslim. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an memberi syafaat pada hari kiamat bagi orang-orang yang membacanya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Artinya para jamaah ya, seorang yang ingin mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an, maka dia yang harus dia upayakan diantaranya adalah dia membaca Al-Qur'an. Tetapi membaca di sini bukan sembarang membaca, tapi membaca dengan benar, sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di sore hari ini kita akan membahas ya, tentang ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid ini adalah ilmu yang memandu kita untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Seperti itu. Dan karena kita di masjid, mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan i'tikaf, dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadi mempelajari atau mengkaji ilmu tajwid suatu kewajiban agung bagi komunitas umat Islam. Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah, suatu kewajiban yang harus dikerjakan oleh sebagian ya, oleh sebagian umat Islam supaya gugur kewajiban itu atas yang lain. Sebagaimana mengurus jenazah. Kalau jenazah itu sudah ada yang mengurus, sudah ada yang memandikan, sudah ada yang mengkafani, sudah ada yang menyolati dan menguburkan, maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Ya, jadi tidak harus semuanya, tapi harus ada sebagian dari umat Islam yang mengurus jenazah Muslim tersebut. Sama, belajar ilmu tajwid juga seperti itu. Hukumnya adalah fardu ain, kewajiban yang agung bagi komunitas umat Islam. Ya. Dan ilmu ini harus diambil dari ahlinya yang terpercaya secara langsung. Apalagi mempelajari Al-Quran, ya, haruslah dengan mendengar langsung dari guru yang bersanad, yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperdengarkan bacaan kepadanya. Jadi kalau kita ngaji Al-Quran, itu kita diajarkan oleh guru kita, kemudian kita memperdengarkan bacaan kita kepada guru tersebut. Tidak dengan cara otodidak, ngaji-ngaji sendiri, bukan seperti itu para jamaah ya. Tidak cukup dengan hanya mendengar rekaman suara dari kaset, dari radio, TV, internet dan lain-lain. Tidak cukup, tapi harus ada yang memandu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum," rawahu Tabarani. Yang maknanya adalah sesungguhnya ilmu agama itu diperoleh dengan belajar langsung dari guru yang thiqah. Thiqah ini artinya terpercaya. Ya. Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia, membacanya saja adalah amalan yang berpahala. Jadi tidak disyaratkan orang itu harus paham maknanya. Sekedar membaca dengan bacaan yang benar sesuai dengan ilmu tajwid, ya, dengan niat tulus mencari ridha Allah, walaupun tidak paham maksud dan artinya dan maknanya beserta tafsirannya, itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap huruf dan ayatnya dibalas dengan banyak kebaikan. Oleh karenanya setiap muslim ini hendaknya membiasakan diri membaca dan juga menghafal Al-Quran. Dengan begitu dia akan terjaga dirinya, bahagia jiwanya, serta tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Maknanya, sebaik-baik kalian, maksudnya di antara yang terbaik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Kemudian dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Faqila man ahlullahi minhum ya Rasulullah? Qal ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuh. Rawahu Ibnu Majah. Maknanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang khusus yang dicintainya. Ya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, siapakah mereka itu? Beliau, Kanjeng Nabi menjawab, mereka adalah para penghafal Al-Quran. Mereka ini adalah kekasih-kekasih Allah yang diistimewakan. Kita perhatikan para jamaah, dalam hadis ini disebutkan inna lillahi ahlin. Ahlin itu adalah bentuk jamak dari ahl. Ya. Ahl dalam bahasa kita itu terkadang diterjemahkan keluarga. Tetapi di sini dalam hadis ini tidak boleh diterjemahkan keluarga. Jadi tidak boleh kemudian diartikan, dimaknai bahwasanya Allah itu punya keluarga
keluarganya Allah adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Nah ini fatal para jamaah. Kenapa? Karena Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Yang punya keluarga itu kita, makhluk, manusia, binatang, jin, punya keluarga. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan Allah punya keluarga, ya. Oleh karenanya makna di sini innalillahi ahlina minan nas itu adalah orang-orang khusus yang dicintai Allah. Ketika dikatakan dicintai Allah, ya, dikasihi Allah, maksudnya adalah Allah mencintainya, Allah mengasihinya, ya. Bukan dengan makna perasaan, bukan dengan makna kelembutan hati, karena itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi maksudnya adalah Allah, di antara maknanya adalah Allah menghendaki kebaikan, ya. Seperti itu. Ketika dikatakan Allah mencintai, bukan maksudnya kelembutan hati, bukan perasaan dan seterusnya. Bukan seperti suami mencintai istrinya, bukan seperti istri mencintai suaminya, orang tua mencintai anaknya dan sebaliknya. Bukan seperti itu para jamaah. Ya, jadi ini penting, jangan sampai dipahami Allah punya keluarga dan keluarganya adalah para penghafal Al-Quran. Karena ada beberapa orang yang menjelaskan seperti itu. Ini namanya tasbih. Tasbih pakai shin. Menyerupakan Allah dengan makhluknya, dengan manusia. Allah itu tidak serupa dengan manusia. Oleh karenanya maksudnya adalah orang-orang khusus yang dicintai Allah. Dan mereka ini adalah para penghafal Al-Quran. Ya. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Aba Dzarrin, la antaghdua fatata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raq'ah. Rawahu Ibnu Majah. Maknanya, wahai Abu Dzar, ini nama sahabat para jemaah, kamu berangkat di pagi hari, lalu kamu mempelajari satu ayat dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, itu lebih baik bagimu daripada kamu melakukan sholat sunnah 100 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, berarti apa? Al-Quran ini istimewa ya. Satu ayat saja itu sebanding, bahkan lebih baik para jamaah, daripada mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat. Kalau saya, alhamdulillah masih kuat para jamaah. Ya. Kalau ibu-ibu masih kuat kira-kira ini? Nah, Ustadz 20 rakaat aja, di sini cuma 8 Ustadz. Ya ini, kita bisa para jamaah ya, dengan amalan sedikit, tapi mendapatkan pahala yang banyak. Ya, ya seperti yang kita kerjakan sekarang ini. Panjenengan duduk manis, begitu nggih. Di ruangan yang nyaman, ada AC-nya, mendengarkan penjelasan satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis. Ini Masya Allah, pahalanya luar biasa. Ya, ya. Mengungguli, melebihi, melampaui panjenengan sholat sunnah 100 rakaat. Biasanya kalau di rumah nggih, males biasanya, nggak ada temennya. Kalau ini kan enak, kumpul-kumpul. Tapi bukan sembarang kumpul, kumpul dalam urusan kebaikan ya. Seperti itu. Jadi kajian kita ini yang akan kita bahas ini adalah panduan komprehensif untuk mempelajari ilmu tajwid yang merupakan salah satu disiplin ilmu Al-Qur'an ya. Kita akan membahas tentang hukum-hukum membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Saya mengupayakan dengan bahasa yang jelas dan ringkas serta struktur yang sistematis ya. Mudah-mudahan ini cocok bagi para pemula maupun mereka yang ingin memperdalam pengetahuan tajwid ya. Jadi saya sajikan dengan ringkas, sederhana, namun insya Allah ini sangat layak untuk menjadi referensi penting bagi pengajar dan pelajar Al-Quran. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah ya. Kita menjadi golongan orang-orang yang bermanfaat serta menjadi ladang pahala yang melimpah. Ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya dengan Al-Quran, menjadikan kita golongan yang cinta dan hafal Al-Quran, senantiasa membacanya dan mengamalkan isinya, serta menyebarkan kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan pertama para jamaah
adalah pembahasan yang paling mudah. Kita akan membahas mengenai hukum mim dan nun yang ditasydid. Mim dan nun ini adalah huruf hijaiyah. Ya, di antaranya kan ada huruf mim, nun. Itu kalau ditasydid, tasydid tahu nggih? Kepalanya huruf sin itu namanya tasydid. Ini punya hukum para jamaah. Ya. Jadi, setiap mim dan nun yang ditasydid maka harus dibaca gunnah. Nama bacaannya apa? Gunnah. Ya. Gunnah ini diterjemahkan dengung. Ya. Sekadar dua ketukan. Ya. Satu alif atau dua ketukan. Gunnah ini para jamaah, ini di sini. Di pangkal hidung. Kalau ini ujung hidung, ini pangkal hidung di sini. Ya. Sekiranya kalau kita sumbat, itu tidak keluar gunnah itu. Nah, itu namanya apa? Gunnah, dengung. Kita akan lihat contohnya, ya. Monggo panjenengan lihat ke layar. Ini adalah contoh dari bacaan gunnah. Nah, ini. Ya. Saya kasih apa contoh dulu. Di antaranya adalah ini ada mim, kemudian ada nun yang semuanya bertasydid, ya. Cara bacanya seperti ini. Amma yatasaalun. Yang di garis bawah itu ya. Amma yatasaalun. Begitu. Saya ulang. Amma yatasaalun. Gitu. Kemudian contoh berikutnya. Inna a'toinak. Inna a'toinak. Jadi ada gunnahnya, dua ketukan. Kemudian hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Kemudian gampang ini kita hafal semuanya. Malikin nas. Malikin nas. Jadi ada ada itu panjangnya dua ketukan, tek tek begitu, dua ketukan seperti itu, ya. Ini namanya bacaan apa tadi? Bacaan gunnah, dibaca dengung. Jadi hati-hati panjenengan kalau membaca Al-Quran kemudian mendapati huruf mim atau huruf nun ada tasydidnya, jangan ngegas saja ibu-ibu, ya, ditinggalkan gunnahnya, enggak, tapi gunnahnya harus dibaca, ya. Kayak ini tadi. Misalnya di surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dibaca dua ketukan, ya, dua harokat seperti itu. Itu hukum nun dan mim yang ditasydid, ya. Kemudian para jamaah, kita akan membahas perbedaan antara nun sukun dan juga tanwin. Jadi ada namanya nun sukun, berarti nun yang di atasnya ada sukun. Sukun itu yang dimatikan itu, nun mati. Itu namanya nun sukun. Kemudian ada tanwin. Tanwin itu double itu para jamaah, ya. Fathah double, kasroh double, dhammah double. Itu disebut dengan tanwin. Sebenarnya sama, bunyinya bunyi nun, ya. Jadi kalau kita perhatikan kalau tanwin itu adalah nun sukun yang ada di akhir kata, tidak dituliskan dan tidak dituliskan tetapi dilafalkan saat dibaca wasol, dibaca terus, ya. Tetapi tidak dilafalkan ketika dibaca wakof. Itu adalah tanwin, ya. Pengucapannya, pelafalannya, pembunyiannya itu sama dengan pengucapan nun sukun, ya. Panjenengan perhatikan pada contoh berikut. Nah, ini. Yang pertama ini tanwin, ya. Aliman.
Sama kan kayak yang ini kan? Aliman, man. Aliman hakima. Yang pertama tanwin, terakhir juga tanwin. Tetapi yang pertama dibaca aliman hakima. Yang kedua tidak dibaca. Kenapa? Karena yang pertama itu dibaca wasol terus, yang kedua waqaf. Nah, ini namanya apa? Tanwin. Min ilmin illa, min ilmin illa. Minnya ada dua. Min yang pertama itu adalah nun sukun. Min yang kedua itu adalah tanwin. Nah, begitu ya para jamaah ya. Hamimun hamima, hamimun hamima. Tanwinnya ada dua ya. Yang pertama itu adalah tanwin dibaca karena wasol terus lanjut dengan kata setelahnya. Yang terakhir yang kedua itu tidak dibaca karena waqaf, berhenti di situ. Nah, ini perbedaan antara nun sukun dengan tanwin para jamaah. Dan nun sukun dan tanwin ini para jamaah itu ada hukumnya. Ada 4 hukum bacaan para jamaah. Saya ulangi lagi, nun sukun atau tanwin ini ada 4 hukum bacaan ya. Ada 4 hukum bacaan. Ya. Ketika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Jadi apabila terdapat nun sukun atau tanwin bertemu, berjumpa, ya, berhadapan dengan salah satu dari huruf hijaiyah, maka ini hukumnya ada 4 macam. Hukum apa ini? Hukum ini maksudnya adalah cara bacanya. Nunnya ini dibaca seperti apa? Bagaimana? Itu hukumnya. Yang pertama adalah izhar. Izhar ini menjelaskan, berarti nunnya nanti akan dibaca jelas. Ya. Yaitu nun sukun atau tanwin ya, jika bertemu dengan satu dari 6 huruf. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kho. Ya, ini huruf-huruf tenggorokan ya. Huruf halqi. Halqi itu tenggorokan para jamaah. Keluarnya dari sini. Yang saya sebutkan pertama hamzah ini paling bawah ya. Paling bawah. A, kemudian H paling bawah. A, H paling bawah. Kemudian namanya bawah tenggorokan. Kemudian ada tengah tenggorokan. Ini adalah huruf ain dan juga huruf H. A dengan H, tengah tenggorokan. Kemudian ada tenggorokan bagian atas, yaitu huruf gho dengan huruf kho. Nah, ini jangan sampai keliru. Kadang orang ainnya di bawah, bukan, ain itu di tengah para jemaah. Jadi hukum yang pertama namanya izhar, menjelaskan, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf halqi, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kho ya. Disebut juga dengan bacaan izhar halqi karena bertemu dengan 6 huruf tenggorokan. Bagaimana cara kita membacanya? Cara baca izhar ini adalah dengan menjelaskan huruf nun dari makhrajnya. Makhraj itu tempat keluarnya tanpa dengung sama sekali. Ya, monggo panjenengan perhatikan tabel berikut. Mudah-mudahan cukup ini. Ya, ada ini. Jadi huruf hamzah bertemu dengan apa? Tanwin atau bertemu dengan nun sukun ya. Masing-masing ada 3 contoh. Ya, saya contohkan terlebih dahulu ya. Yang pertama hamzah bertemu dengan tanwin. Jannatin alfafa, jannatin alfafa. Tadi jangan lupa ada gunnah nun tasydid ya. Kemudian bertemu dengan nun sukun dalam 2 kata ya. Nunnya di akhir kata, nun sukunnya di akhir kata, hamzahnya di awal kata. Man aman, man aman, itu. Kemudian sekarang dalam satu kata, nunnya di tengah. Yan aun,
yan'aun. Ini namanya bacaan izhar, ya. Jurufin har, jurufin har, manhajar, manhajar, minha, minha. Namanya bacaan apa? Izhar. Jadi kalau ada nun sukun ketemu huruf-huruf ini, ya panjenengan jangan gunnahkan. Haqiqun ala, haqiqun ala, min ilm, min ilm, an'amta, an'amta, siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan dienak-enakkan, didayu-dayukan begitu. Waduh, ini tambah salah ini, nggih. Jadi harus hati-hati begitu. Yang paling penting itu ketika baca Al-Quran, kita bacanya benar para jemaah. Walaupun suara kita pas-pasan, nggih. Itu nanti akan muncul indahnya. Tapi kalau orang dienak-enak, no tambah, ya, tambah gak enak gitu. Tambah gak enak, nggih. Ya. Kemudian bertemu dengan huruf ha. Alimun hakim, alimun hakim, min hakim, tunhitun. Nah ini contohnya. Haliman ghafura, haliman ghafura, min ghil, min ghil, fasayun ghidun, fasayun ghidun, yawma idzin khashi'ah, yawma idzin khashi'ah, liman khaf, al-munkhaniqah. Ini semuanya dibaca jelas. Nunnya muncul keluar dari makhrajnya, tempat keluarnya. Itu hukum yang pertama para jamaah. Hukum yang kedua namanya adalah idgham. Namanya apa? Idgham. Idgham ini meleburkan, ya. Meleburkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Sehingga huruf yang pertama ini enggak muncul, sudah menjadi seperti huruf yang kedua, yaitu nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan 6 huruf yang terkumpul dalam kata yarmulun. Dalam kata apa ibu-ibu? Yarmulun, ya. Ya, ro, mim, lam, wawu, nun, ya. Saya ulang, idgham itu adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf yang terhimpun pada kata yarmulun. Dan idgham ini para jemaah terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, meleburkan disertai dengan gunnah, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 dari huruf tadi. Yanmu, ya, nun, mim, wawu. Ya, nun, mim, wawu, ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf yang terhimpun pada kata yanmu, ya. Cara bacanya bagaimana? Dengan meleburkan nun sukun ke huruf idgham yang 4 ini dan disertai dengung sekadar 2 ketukan, ya. Mari kita perhatikan pada contoh berikut, ya. Ya bertemu dengan tanwin atau bertemu dengan nun sukun. Jadi tanwinnya ini nun sukunnya hilang. Kita baca nggih. Barqui yaj'alun, barqui yaj'alun, may yaqul, may yaqul. Jadi di sini nunnya hilang para jamaah, lebur, ya. Kemudian bertemu dengan nun, yauma idzin na'imah, yauma idzin na'imah. Kemudian min nur, min nur. Itu. Siratim mustaqim, siratim mustaqim. Ya di sini mimnya hilang. Siratim tim, siratim mustaqim. Bukan sirotin, bukan. Ya. Kemudian yang paling dua paling jelas ini mimma, mimma, ada gunahnya 2 ketukan. Mimma, ada
dua ketukan seperti itu. Kemudian ketemu dengan wawu, ghisyawatu walahum, ghisyawatu walahum, miwal, miwal. Di sini nunnya hilang, lebur. Disebut dengan apa tadi? Idgham, ya. Idgham disertai dengan gunnah atau idgham bi gunnah, ya. Dan ini para jamaah ada pengecualiannya. Pengecualian idgham, ya. Apabila nun sukun bertemu dengan huruf idgham, yaitu ya atau wawu, dalam satu kalimat, kalimat ini kata maksudnya, ya. Kalimat ini bahasa Arab, dalam bahasa kita artinya kata. Dalam satu kalimat, maksudnya satu kata, maka tidak boleh dibaca idgham, tidak boleh dileburkan. Tetapi harus dibaca idhar, harus dibaca jelas. Kita perhatikan contoh berikut. Sinwan, itu bukan dibaca siwan, tapi dibaca sinwan. Tinwan, fid dunya, bunyan. Namanya apa? Dibaca apa ini? Dibaca idhar, bukan idgham. Dibaca jelas di sini. Pengecualian. Kenapa? Karena dalam satu kata, dalam satu kalimatnya. Maka nunnya dibaca jelas di sini. Sinwan, qinwan, fid dunya, bunyan. Bukan dibaca siwan, kiwan, fid dunya, bukan. Tapi fid dunya, seperti itu. Bukan dibaca buyan, tapi bunyan. Nunnya jelas. Bunyan, seperti itu. Yang berikutnya adalah idgham bi ghairi gunnah. Idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Idgham tetapi tanpa gunnah, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro, salah satu dari keduanya, ya. Cara bacanya sama, dibaca lebur, nunnya hilang, ya. Nun sukun ini dileburkan ke huruf lam atau ro setelahnya tanpa disertai dengung, ya. Mari kita perhatikan tabel contoh berikut. La ibratal liman, la ibratal liman. Nah, di sini langsung tanwin, nunnya hilang, langsung masuk ke huruf lam. Malam, malam, bukan manlam tapi malam, itu. Muhammadur Rasulullah mir rabbikum. Langsung para jamaah tanpa dengung. Bukan Muhammadur, bukan kayak itu. Bukan mir, bukan kayak itu. Tapi langsung Muhammadur Rasulullah mir rabbikum. Yang seperti ini namanya bacaan idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah, ya. Tinggal dua lagi para jamaah. Yang ketiga adalah iqlab. Iqlab ini mengubah, ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf saja. Huruf ba, ya. Maka di sini cara bacanya adalah dengan mengubah huruf nun menjadi huruf mim, disertai dengan dengung sekadar dua ketukan, ya. Mari kita perhatikan contohnya. Alimum bidzat, alimum bidzat. Di sini bukan alimun bidzat tapi alimum, ya. Tanwinnya yang nun sukun ini, nunnya ini diubah menjadi huruf mim. Contoh paling gampang ini, mim ba'di, bukan min ba'di tapi mim ba'di. Ambihum, ambihum, seperti itu. Namanya bacaan iqlab. Nunnya diubah menjadi huruf mim, karena iqlab sendiri itu artinya adalah mengubah. Mengubah apa? Mengubah nun menjadi huruf mim, dan ini disertai dengan gunnah, dengung. Ambihum, ambiya, itu kan tulisnya kan anbiya kan, tapi bacanya ambiya, seperti itu. Yang terakhir sekarang namanya ikhfa. Ikhfa ini artinya adalah menyamarkan. Jadi ikhfa ini adalah pertengahan antara izhar dan idgham.
Kalau idhar tadi kan jelas, nunnya kelihatan, harus ditampakkan. Kemudian kalau idgham nunnya hilang. Kalau ikhfa ini antara keduanya, ya. Tidak jelas, ya. Juga tidak lebur, makanya disamarkan begitu. Kapan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang tersisa dari huruf hijaiyah? Kita sudah mengurangi 6 huruf dari huruf idhar, 6 huruf dari huruf idgham, kemudian 1 huruf dari huruf iqlab. Nah, yang tersisa ini sod, zal, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, to, zai, fa, ta, dot, dho. Ini adalah huruf-huruf ikhfa. Terkumpul ya di awal kata pada nazam berikut. Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqon do zalima. Begitu. Di ngaji itu yang dihafalkan. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf yang tersisa. Cara bacanya dengan menyamarkan nun sukun antara idhar dan idgham. Kapan? Ketika bertemu dengan huruf ikhfa dan disertai dengung sekadar 2 ketukan. Nah, ini contohnya banyak ini. Nunnya disamarkan ya para jamaah. Saya kasih contoh di sini. Contohnya rihan sorsoro, rihan, bukan rihan, bukan, tapi disamarkan. Bukan juga bukan juga dihilangkan, bukan, tapi disamarkan, bukan hilang, bukan lebur, tapi samar. Ini cara bacanya. Rihan sorsoro an-saddukum an-saddukum yansurun. Bawahnya sira'an zalik min zikr munzir jami'an sum min samarah. Tahu Ibu ya? Urutannya tahu dari kanan ke kiri nggih? Ya. Mansura mansura adan kafaru mankan wala tankihu. Hati-hati ini karena kalau huruf nun ketemu huruf kaf, sebagian orang, sebagian ini, dan ini enggak tepat gitu, membaca dengan menjadi eng. Nah, ini enggak gitu ya. Jadi bukan eng, bukan. Jadi kalau ini misalnya mangkan, bacanya adalah mangkan, bukan mangkan, bukan, tapi mangkan. Nah, itu wala tangkihu, bukan wala tangkihu, bukan para jamaah. Nah, hati-hati ini. Tuh. Sama nanti kalau qaf juga sama seperti itu. Ya. Tidak, pokoknya nggak ada eng. Ya. Tapi nunnya disamarkan. Jim syai'an jannat in ja'akum fa'anjainah. Kemudian huruf shin sekarang. Syai'in syahid man yunshi. Kemudian huruf qaf syai'in qadir. Hati roknya tipis ya, jangan jangan kayak gitu. Syai'in qadir. Itu tipis ya. Wala in qult munqalibun, ya. Munqalibun. Itu. Jadi nun sukun ketemu qaf ini jangan dibaca eng ya. Bukan mung bukan, tapi munqalibun seperti itu. Sin kita cepatkan saja, huruf sin sekarang paling atas. Abidatin saihat ansalam min sa'atah qinwanun daniyah min dabbah andada. 2 harokat nggih, ada gunanya di sini. Qauman taghin wa in taifatan yantiqun
yauma idzin zurqa fa in zalaltum anzalna anzalna seperti itu. Kemudian umyun fahum, ini di Al-Baqarah ya. Summum bukmun umyun fahum ada gunnahnya. Kemudian infatakum awin firu jannatin tajri mantab mantab. Jadi mantap ini bahasa Arab ternyata ya. Mantap begitu. Kemudian intahau masjidan dirara masjidan dirara mandol mandol mandud qaumin zalamu ya. Yang ini namanya bot, yang atas ini bot, yang bawah namanya dho atau dho sama ya. Qaumin zalamu in dhanna ya, ada gunanya ya. Qaumin zalamu in dhanna yanzurun. Nah, jadi dengan demikian para jamaah kita sudah menyelesaikan ya dua pembahasan penting, hukum nun dan mim yang bertasydid dan nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah ya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya sebagaimana mestinya. Jadi tajwid ini gampang, tinggal sering-sering praktek ya. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Langsung doa ya. Mari kita tutup dengan doa bersama ya.